Wah, ada film Makoto Shinkai yang baru. Ya, itu beneran kayak respon excited aku waktu lihat poster film Suzume no Tojimari. Ini adalah film Makoto Shinkai terbaru. Dan hari ini aku akan kasih tahu kamu filmnya tentang apa sih, sama kayak sedikit analisis aku setelah lihat berbagai info tentang film ini. Yuk, langsung aja kita bahas. Let's go! Oh iya, aku lupa buat kamu yang belum subscribe dulu dong di bawah sana biar kamu bisa dapat info-info tentang buku dan anime setiap hari Jumat dan hari Minggu. Aku juga pernah bahas beberapa anime Makoto Shinkai yang lainnya, yaitu Kimi no Na wa, Weathering with You, dan juga Garden of Words atau Koto no Niwa, dan aku akan cantumin linknya di bawah sana. Itu analisis kayak hal-hal unik apa yang kamu gak sadari di dalam filmnya. So if you haven't watched that video, so check it out. Oke, yuk langsung aja kita bahas Suzume no Tojimari. Jadi pas pertama kali lihat posternya, aku udah merasa, wah ini udah bener-bener kerasa aura magical dan out of this world-nya. Itu tuh udah bener-bener nampak dari posternya doang. Dan juga kan kayak ada banjir menggenang di sana ya. Jadi aku udah mengira, wah ini bakal jadi anime yang bener-bener membahas tentang alam lagi nih kayaknya. Soalnya apa ya, kalau kalian lihat dua anime sebelumnya, yaitu Kimi no Na wa dan Weathering with You, dua-duanya itu sama-sama membahas tentang kerusakan alam. Jadi aku yakin di Suzume no Tojimari ini juga bakal ada isu tentang kerusakan alam. Nah, filmnya tentang apa sih? Suzume no Tojimari ini bercerita tentang Suzume, seorang gadis 17 tahun yang tinggal di daerah Kyushu. Pada suatu hari, si Suzume ini bertemu seorang pria yang dia tuh mencari sebuah pintu. Jadi dia sengaja traveling ke Kyushu cuman demi mencari sebuah pintu. Bingung gak tuh? Nah, akhirnya si Suzume ini ikutan dia buat mencari pintu itu, dan mereka menemukan si pintu itu di daerah reruntuhan gitu. Dan unik banget gak sih kalau lihat posternya, sementara belakangnya tuh runtuh semua, itu kayak ada dome, something like dome gitu kan ya, kayak bulat gitu kalau kita lihat dari kerangkanya. Tapi cuman pintu itu yang berdiri, dan di bawahnya tuh kayak ada banjir menggenang gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, ternyata setelah si Suzume membuka pintu itu, ternyata berbagai bencana alam dan mischief itu keluar dari pintu itu. Dan berbagai pintu-pintu yang serupa tuh bermunculan di bangunan-bangunan yang tertelantarkan di seluruh Jepang. Dan si Suzume ini merasa bertanggung jawab karena dia sudah membuka pintu itu. Jadi itu kayak portal buat mendatangkan bencana ke Jepang. Jadi seperti kedugaan aku, ini masih ada hubungannya sama bencana alam. Nah, arti judulnya sendiri Suzume no Tojimari ini, Tojimari itu artinya kayak menutup suatu pintu dengan erat, dengan kuat-kuat gitu. Jadi Suzume no Tojimari ini artinya Suzume's locking doors, atau Suzume yang mengunci pintu-pintu. Karena memang itu kan misi utama dalam film ini. Dan film ini tuh bakal rilis di autumn atau fall 2022 di Jepang. Kita nggak tahu kalau di Indonesia ya, semoga aja waktu rilis di Jepang itu nggak lama langsung rilis di Indonesia ya. Nah, Suzume no Tojimari ini settingnya adalah Haikyo. Haikyo itu kayak bangunan-bangunan atau ruins di Jepang. Jadi ruins di sini tuh bukan diartiin sebagai ruins bangunan purba, enggak, tapi ruins bangunan-bangunan yang ditelantarkan. Dan aku merasa kayak bangunan-bangunan yang ditelantarkan ini sama-sama bicara tentang gimana sampah di Jepang tuh udah lumayan banyak gitu. Kita tahu kan Jepang bersih, tapi sebenarnya ada daerah-daerah yang ditelantarkan kayak gitu. Kayak kalau kita lihat di Weathering with You pun, Hodaka dan Hina tuh nemuin sebuah tori yang hubungin mereka sama dunia atas di bangunan yang tertelantarkan kan. So I don't know what's wrong with bangunan yang tertelantarkan. Mungkin itu salah satu kritik sosialnya Makoto Shinkai buat Jepang. Dan satu hal lagi yang aku notice adalah waktu si Suzume dan pria ini tuh katanya menemukan pintu itu tuh di atas gunung, daerah pegunungan gitu. Dan aku nggak tahu kenapa, I guess it's just the logic ya. Tapi kalau kalian perhatiin, waktu itu Hodaka dan Hina tuh nemuin tori itu yang bisa ngehubungin sama dunia atas tuh di lantai paling atas gedung yang tertelantarkan. Waktu itu juga Mitsuha, pohon itu tuh mereka harus mendaki dulu ke atas sebuah gunung gitu. Dan di sini pun tempat pintu itu adalah di gunung. Jadi I guess mungkin kepercayaannya karena tempatnya semakin atas itu dianggap
semakin jarang dihuni manusia, semakin sacred, dan juga semakin dekat sama langit gitu loh. Karena kan seperti yang aku udah jelasin di video Weathering with You, nonton ya kalau belum. Itu ada kepercayaan kalau di langit itu ada dewa-dewanya. Terus genre filmnya ini katanya adalah action movie dan juga fantasi. Jadi ya kita pasti udah expecting bakal banyak adegan-adegan actionnya lagi kayak di Weathering with You waktu itu, mungkin kejar-kejaran dan lain sebagainya ya. Dan Makoto Shinkai bilang it's going to be a fun movie, but I'm not very sure it is going to be a fun movie. Kayak fun itu terlalu ceria ya buat di-apply ke film-filmnya Makoto Shinkai. Tapi satu hal yang aku yakin, artnya itu bakal wow banget. Dan aku tuh selalu adore langitnya anime Makoto Shinkai, karena ingat nggak sih waktu ada scene langit di Weathering with You itu bener-bener breathless banget liatnya, kayak wow gitu, bener-bener pokoknya nggak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Langitnya Makoto Shinkai yang digambarkan dalam anime itu bener-bener wow banget. Satu hal lagi aku notice, di Jepang itu pintu biasanya digambarkan dengan torii. Kalian tahu kan Torii Gate yang warna merah itu ada di beberapa film. Di Weathering with You contohnya. Lalu ada juga di film A Wish Curse Away, dimana si Torii itu jadi penghubung ke dunia kucing. Jadi Torii ini adalah gate ke alam sana gitu. Tapi di sini anehnya Makoto Shinkai di Suzume no Tojimari menggambarkan pintu sebagai pintu yang biasa. So I'm quite curious. Aku penasaran ya. Biasanya Makoto Shinkai itu punya banyak perumpamaan, punya banyak budaya di dalam movie-nya. Jadi kenapa sih Makoto Shinkai ngambil pintunya tuh pintu yang biasa gitu, bukan pintu khas Jepang Torii atau gimana gitu? Kenapa harus pintu yang biasa? Itu yang masih aku pertanyakan juga. Dan belum diumumin sih apakah film ini tuh masih satu dunia sama dua film sebelumnya atau enggak. Jadi itu harus kita tunggu nanti kalau movie-nya udah rilis. Menurut kalian gimana nih? Apakah movie ini bakal set di dunia yang sama Kimi no Na wa dan Weathering with You? Tulis pendapat kamu di bawah ya. Oke, sekian aja video aku hari ini, nggak panjang-panjang, tapi aku pingin banget dengar pendapat kamu di bawah tentang film ini, so komen ya, nanti kita diskusi di bawah. Oke, bookworms, thank you for watching, happy reading, and bye-bye!